Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kali di mata kuliah manajemen UKM. Hari ini hari Kamis. Harapannya semangatnya tetap terjaga, apalagi di jam pertama ya, seharusnya bisa lebih semangat. Ya, hari ini sudah ada 14 orang yang hadir dari 17 orang yang terdaftar. Mudah-mudahan nanti segera menyusul bagi yang belum bergabung. Nah, boleh di-on-kan kameranya semuanya. Ada aturan-aturan nanti yang saya akan jelaskan di pertemuan pertama. Salah satunya pada saat di kelas saya itu diwajibkan on kamera. Ya, kalau misalkan tidak on kamera, mohon maaf, saya akan buat sebagai absen ya, atau tidak hadir, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa untuk on kamera, misalkan lagi sakit atau wajahnya lagi operasi, lagi mau ganti wajah kayak Amanda Manopo misalkan. Ya, jadi wajib on kamera di kelas saya. Ya. Di pertemuan pertama kita masih pendahuluan ya, perkenalan, kemudian kita membahas tentang kontra belajar, kemudian membahas tentang materi perkuliahan selama 1 semester. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti selama 1 jam ke depan ya, di pertemuan yang pertama. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu supaya proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Belum ya? Oke, ya nanti kita akan kenal-kenalan. Di TV mungkin, di RCTI lihat Ikatan Cinta, belum pernah lihat wajah saya. Ya, kalau di Ikatan Cinta itu artis yang topnya itu kan apa? Siapa yang tahu? Oh ya, bagus. Ya, hindari TV-TV yang kurang berbobot ya siaran-siarannya. Anda fokus kepada belajar saja. Ya. Baik, saya akan share screen ya, langsung saja untuk materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Bisa kelihatan screen-nya? Kelihatan ya. Baik, seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwasanya mata kuliah kita adalah manajemen UKM. Ada yang pernah dengar tentang UKM? Belum ya? Oke, kalau belum ya memang saatnya Anda tahu lewat perkuliahan hari ini. Kita akan bahas. Ya, saya Erwan Syah, biasa dipanggil Erwan. Ya, selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama ya untuk belajar tentang apa itu UKM, bagaimana cara memanagenya atau mengelolanya, bagaimana cara merencanakannya, bagaimana nanti pengorganisasiannya, bagaimana nanti mengarahkan UKM yang Anda miliki, ya, bagaimana mengontrolnya. Kita akan belajar 1 semester ke depan. Ya. Nah, ini tentang saya. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Ya, saya punya pengalaman cukuplah ya untuk berbagi kepada rekan-rekan mahasiswa bagaimana nanti bisa menjadi wirausaha yang baik, bagaimana cara mengelola usaha yang Anda miliki. Ya, saat ini saya masih aktif bekerja di sebuah perusahaan multinasional company yaitu di MNC
dan saya terdaftar juga aktif sebagai dosen tetap di prodi manajemen. Ya, ini Anda berada di semester 3, mudah-mudahan sampai tamat ini sering ketemu saya nanti. Ya, kemudian saya juga punya usaha sendiri, ya, yang bergerak di bidang produsen minuman rempah. Ya, kemudian ada produsen cookies dan madu juga. Ya, alhamdulillah puji syukur usaha kami ini sudah lulus kurasi untuk ekspor, ya, ke Singapura, dan saat ini sudah banyak diterima oleh berbagai kalangan di Medan dan di Indonesia. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya miliki, ya, baik itu sebagai profesional pekerja ataupun sebagai pelaku UKM, bisa bermanfaat buat teman-teman nanti dalam belajar mengenai UKM. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang saya? Status biasanya yang mahasiswa suka nanya status. Cukup ya, baik. Yang penting status, yang penting pada saat ngajar masih sendiri ya. Baik, saya aktif di media sosial, teman-teman yang boleh dipantengin, ya, dikepoin, tapi isinya semuanya positif. Anda bisa dapatkan motivasi dan semangat di media sosial saya. Ya, nomor WA saya dan handphone, ya, sewaktu-waktu Anda bisa hubungi saya untuk hal-hal yang penting saja tentunya di jam-jam tertentu. Ya, jika tidak hadir, Anda boleh WA saya, ya, atau lewat konting dulu kalau kontingnya tidak aktif baru ke saya. Ya. Baik, dalam hidup ada aturan, ya, di dalam kelas sudah ada aturan, tadi sudah saya singgung sedikit, ya, bahwasanya di kelas saya hadir diharapkan tepat waktu. Batas toleransinya 10 menit dari jadwalnya. Kalau hari ini mungkin masih tidak ada masalah, ada yang telat juga masih oke, saya bisa terima. Tapi minggu depan harapannya paling lama 10 menit dari jadwal. Kalau jadwal kita jam 8, ya jam 8 lewat 10 sudah join di Zoom, ya, karena kita masih kuliah online. Lewat dari 10 menit tetap boleh masuk, tapi saya tidak ikut hadir. Anda tetap dapat mengikuti perkuliahan, ya, karena Anda berhak untuk dapat ilmu karena Anda sudah bayar uang kuliah. Ya. Kemudian kameranya harus on, ya, karena pada saat kita belajar, ya, alangkah tidak enaknya kalau saya hanya melihat dinding, melihat layar yang tidak ada gambarnya. Ya, jadi harapannya kameranya harus on supaya ada interaksi yang aktif nanti di dalam proses belajar mengajar. Ya, busananya bebas, pantas, sopan. Ya, harapannya tidak menggunakan kaos oblong. Karena hakikat dari kuliah daring ini kan hampir sama seperti kuliah offline. Ya, yang membedakan hanya medianya saja. Ya, tetapi Anda tetap harus standby di tempat, mengikuti perkuliahan, mencatat, yang mendengarkan sama. Ya, hanya beda ruangan dan tempat duduk saja. Baik. Kemudian tujuan mata kuliah manajemen UKM ini apa sih? Ya, tujuannya diharapkan mahasiswa, ya, ataupun mahasiswi bisa memahami berbagai aspek yang terkait dengan praktek-praktek manajemen untuk usaha kecil menengah. Ya, di mana di dalamnya itu termasuk perencanaan. Ya, teman-teman kan jurusan manajemen. Di dalam manajemen itu ada 4 fungsi dasar. Ya, ada yang tahu nggak 4 fungsi dasar manajemen? Yuk, ada yang tahu? Yang pertama, P, planning, ya, perencanaan. Yang kedua, ada yang tahu? Pengorganisasian. Thank you, Nuliana. Ya, ini Anda harus hafal mati, Pak. Karena ada jurusan manajemen tidak tahu fungsi dasar manajemen itu ada 4 dasarnya, nanti dikembangkan lagi. Ya, yang kedua, O, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, ada di depan ini tinggal baca aja. Ya, actuating. Ya, secara teorinya actuating, yang mengarahkan. Kemudian yang keempat, C, controlling. Ya, ya, atau mengawasi. Jadi fungsi dasarnya kita aja teman-teman, ya. P, O, A, C, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini fungsi dasar, ya, dari manajemen. Anda harus hafal.
ya, karena Anda jurusan manajemen nggak tahu fungsi dasar manajemennya, ya. Memimpin serta mengawasi kegiatan-kegiatan anggota organisasi, tentunya organisasi yang berhubungan dengan UKM, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Ya, ini tujuan mata kuliah manajemen UKM. Kemudian di dalam pengajaran metodenya saya menggunakan metode ceramah yang melalui YouTube saat ini. Ya, kemudian nanti di dalam perkuliahan itu diselingi dengan diskusi kelompok. Kemudian ada kuis, ada studi kasus. Ya, kemudian yang kedua 10 menit pertama saya biasanya suka mengulang. Jadi kalau pertemuan minggu depan saya akan mengulang minimal tentang materi minggu lalu. Ya, untuk refreshment. Ya, apakah Anda bisa memahami materi saya sebelumnya? Ya, tidak ada yang salah dengan jawaban-jawaban yang Anda berikan pada saat saya bertanya. Ya, saya hanya ingin merefresh ataupun menyegarkan kembali tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, ini ada beberapa referensi buku yang terkait UKM. Saya tidak mewajibkan Anda untuk beli buku, ya, tetapi kalau Anda ingin mencari yang menambah referensi, ya tidak ada masalah. Ya, karena di setiap pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, saya akan berikan soft copy-nya, ya, di grup, ya, atau Anda bisa lihat nanti di portal, ya, Anda bisa lihat nanti di materi kuliah online saya akan lampirkan di sana terkait soft copy-nya. Anda bisa baca-baca. Kemudian materi perkuliahan kita selama satu semester itu ada 16 kali pertemuan, ya, 2 kali pertemuan itu UTS dan UAS. Berarti ada 14 kali pertemuan kita pembelajaran. Ya, hari ini kita dari pertemuan pertama itu ada pendahuluan. Ya, pendahuluan itu perkenalan, kemudian membahas tentang kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan bahas juga nanti tentang konsep dan peranan UKM di Indonesia. Ya, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang eksistensi, keberadaan UKM dan prosesnya. Ya, kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga tentang kekuatan dan kelemahan UKM. Sampai akhirnya nanti di pertemuan ke-15 sebelum UAS kita ada presentasi dan diskusi. Ya. Baik, itu terkait pendahuluan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Baik. Kalau jelas saya lanjut, ya. Kemudian sistem penilaian, saya pikir Anda sudah tahu semuanya bahwasanya etika itu termasuk kehadiran di dalamnya, ya, itu mempengaruhi 10% bobot, kuis 10%, tugas 10%, mid semester 30%, ujian akhir semester 40%, totalnya 100%. Ya, jadi harapannya Anda bisa lebih maksimal nanti untuk mendapatkan nilai-nilai dari beberapa komponen yang mempengaruhi nilai itu sendiri. Ya. Baik, kalau tidak ada kita langsung di materi pokok dari pertemuan yang pertama. Ya, kita akan membahas tentang UKM. Apa sih UKM? Ya, teman-teman tadi banyak yang tahu ya. Tidak tahu definisinya atau memang baru dengar istilah UKM? Oke, ada yang bilang baru pertama. Ya, ada yang kemarin saya tanya di kelas yang berbeda, apa itu UKM? Unit kegiatan mahasiswa. Gak salah juga gitu ya. Ya, baik. UKM itu adalah singkatan sebenarnya. Ya, singkatan dari usaha kecil menengah. Selama ini mungkin Anda banyak melihat di kanan kiri Anda, di lingkungan Anda itu ada usaha kecil menengah. Ya, tetapi mungkin Anda belum tahu saja bahwasanya itu kategorinya usaha kecil menengah. Ya, pengertian UKM ini ada beberapa definisi. Ya, kalau definisinya menurut Kepres atau keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 98, usaha kecil menengah itu adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas ya merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, ini pengertiannya menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 98.
Tapi menurut lembaga lain, dalam hal ini BPS, ya, Badan Pusat Statistik, pengertian UKM ini diklasifikasikan lagi, ya, berdasarkan jumlah pekerjanya. Ya. Kalau misalkan usaha kecil itu jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya 5 sampai dengan 19 orang. Kategorinya usaha kecil. Ya. Rekan-rekan, kalau misalkan orang tuanya punya usaha di rumah, ya, mungkin bergerak di bidang produksi barang atau jasa, kalau memiliki karyawannya 5 orang, ya, berarti itu usaha kecil. Tapi kalau jumlah karyawan atau tenaga kerjanya 20 sampai dengan 99 orang, itu kategorinya sudah usaha menengah. Itu yang pertama. Ya, pengertian usaha kecil menengah berdasarkan pendapat dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, ya, UKM ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya, kenapa sampai ada undang-undang ini? Karena memang UKM ini bisa hidup menengah ini dianggap penting oleh pemerintah. Bahkan sampai saat ini juga ada lembaga, ya, yang mengayomi, yang membantu, ya, UKM. Sampai ada kementeriannya, ya, Kementerian UKM dan Koperasi. Teman-teman kalau tahu, ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah dibagi dua. Pengertian tersebut, ya, yang pertama usaha kecil. Apa itu usaha kecil? Adalah entitas atau usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah atau sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Ya, kekayaan bersih 50 juta. Ya, misalkan ini Riko punya usaha grosir, ya, jual barang-barang sembako misalkan di rumah, ya, tidak termasuk rumah atau tanahnya, tetapi barang-barang yang dijual oleh Rizko, ya, lebih dari 50 juta, ya, dari mulai ada beras di situ, ada minyak goreng, ada peralatan dapur, segala macam. Ya, kalau di total ada 50 juta kekayaan bersihnya, maka Rizko dikategorikan sebagai pelaku usaha kecil. Ya, jelas ya? Jelas teman-teman? Pak, bagaimana kalau kekayaan bersihnya di bawah 50 juta? Misalkan hanya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya, maka pelaku usaha tersebut, ya, disebut sebagai pelaku usaha mikro. Ya, makanya ada UKM, ada UMKM. Kalau UKM itu usaha kecil menengah, kalau UMKM usaha mikro kecil menengah. Ya, kita saat ini sedang tidak membahas usaha mikro kecil menengah, tapi nanti di beberapa pertemuan saya akan kaitkan apa itu usaha mikro. Ya, tetapi secara sederhana usaha mikro itu adalah usaha yang secara kategori dari sisi kekayaan bersihnya ataupun dari sisi jumlah karyawannya di bawah usaha kecil. Kalau tadi misalkan dari sisi jumlah karyawan usaha mikro minimalnya 5 orang, maka usaha kecil minimalnya 5 orang karyawannya. Kalau karyawannya di bawah 5 orang berarti itu usahanya mikro. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain dari kekayaan bersih, usaha kecil ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dilihat juga dari hasil penjualan tahunan. Ya, misalkan Rizko tadi punya usaha grosir, ya, bahan sembako. Ya, dilihat 1 tahun itu bisa berapa penjualan tahunannya. Kalau penjualan tahunannya bisa 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, maka usaha Rizko ini kategorinya usaha kecil. Ya, bagaimana kalau penjualannya di bawah 300 juta, Pak? Kategorinya sebagai usaha mikro. Ya, kita tidak sedang membahas usaha mikro saat ini, tapi saya sampaikan. Ya, baik. Kemudian usaha yang menengah, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 98
kekayaan bersih lebih dari 500 juta, ya sampai dengan 10 miliar, ya tidak termasuk tanah dan bangunan. Ini kategorinya usaha menengah. Ya, misalkan Mulyana ini punya usaha apa ya? Usahanya travel misalkan, ya biro jasa, ya kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta, tapi dengan 10 miliar, ya tinggal hitung saja berapa kekayaan bersih. Maka usaha Mulyana juga tergolong usaha menengah. Ya, kemudian kriteria berikutnya dilihat dari hasil penjualan tahunan. Kalau hasil penjualan tahunnya lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar, maka usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha menengah. Ya, jelas sampai di sini definisinya teman-teman. Nah, definisi ini harus Anda pahami karena nanti di sesi akhir saya akan berikan Anda tugas pertama. Ya, saya minta Anda mencari ya contoh usaha kecil menengah yang Anda ketahui, ya baik itu yang ada di lingkungan sekitar Anda atau seluruh Indonesia lah yang ada di Indonesia. Ya, tapi saran dari saya Anda bisa cari di sekeliling tempat tinggal Anda itu banyak yang memenuhi kriteria yang saya sampaikan tadi. Ya, nanti di akhir pertemuan ini saya akan jelaskan tugasnya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk sesudah membahas tentang definisi, ya kita membahas tentang ciri dan contoh UKM. Nah, ini juga Anda harus pahami karena dari ciri dan contoh ini Anda akan lebih mudah nanti mencari contoh UKM yang saya jelaskan. Ya. Yang pertama ciri-ciri usaha kecil. Jadi kita membahas usaha kecil menengah. Ya, jadi kita bicara tentang ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Ya, jadi kalau misalkan Rizko tadi punya usaha sembako, grosir, sudah tetap ya, tidak berubah-ubah. Hari ini jual sembako, besok jual mie ayam, besok jual bakso, ya. Nah, kalau misalkan dia berubah-ubah, berarti bukan usaha kecil. Ya, bisa jadi usaha sampingan ya kan tidak tetap ya. Ya, atau bisa dikategorikan sebagai usaha mikro. Ya. Kemudian lokasi atau tempat usahanya umumnya menetap, tidak berpindah-pindah. Ya, kalau misalkan di Jalan Ayanda terus. Kalaupun misalkan mau pindah dalam jangka waktu yang lama, ya idealnya itu di atas 2 tahun. Ya, walaupun tidak ada batas waktu ya yang ditentukan. Ya, tapi menurut saya secara pribadi yang minimal 2 tahun lah menetap di lokasi usaha tersebut, ya bisa kita sebut sebagai usaha kecil dari sisi lamanya menetap di lokasi usaha. Kemudian yang ketiga yang berikutnya ciri-ciri usaha kecil pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Ya, ada catatan berapa penjualan pada hari ini, berapa penjualan per bulan. Dan pemasukan dari usaha tersebut dipisahkan dengan keuangan keluarga. Ya, sudah ada laporan keuangan sederhana. Ya, ada neraca rugi laba. Ya. Kemudian sudah memiliki unit usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Kemudian sumber daya manusia atau pengusahanya memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Ya, cuma pendapat saya sih nggak harus memiliki pengalaman sih memiliki usaha kecil. Ya, selama dia punya modal, kemudian memiliki kemampuan manajerial ya untuk mengelola usaha, saya pikir ini bisa menjadi syarat untuk menjadi pengusaha. Ya. Kemudian sebagian sudah aset perbankan atau bankable. Ya, artinya untuk keperluan penambahan modal, ya, ini pihak bank sudah bisa menerimanya. Karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya dari sisi lamanya usaha, dari sisi legalitas atau izin-izin, ya dari sisi laporan keuangan, ini memungkinkan lembaga keuangan dalam hal ini bank bisa memberikan bantuan dalam bentuk modal, ya memberikan pinjaman. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Dari ciri-ciri tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan berikan contohnya. Nanti Anda tinggal melihat ya di sekeliling Anda ya pada saat mengerjakan tugas. Contoh UKM ya. Yang pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Jadi kalau misalkan di kampung ya, orang tua dari teman-teman memiliki sawah ya, kemudian ada pekerjanya, dan kalau dihitung ya asetnya, kekayaan bersih sawah itu kalau dijual lebih dari 50 juta, nah itu bagian dari usaha kecil ya, asal memiliki tenaga kerja ya. Kemudian pedagang di pasar, grosir ya, dan pedagang pengumpul lainnya ya, pengumpul buntut itu, buntut barang-barang bekas itu juga kita kategorikan sebagai usaha kecil asal memiliki karyawan minimal 5 orang dan kekayaan bersihnya 50 juta ya. Kemudian pengrajin industri makanan minuman, industri mebel ya, kayu dan rotan, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan ya, peternakan ayam, itik dan perikanan, koperasi berskala kecil ya, itu bagian dari contoh usaha kecil ya. Jelas ya teman-teman?